Ada seorang yang hidup, ini tukang roti, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan. Orang ini itu ahli istighfar. Jadi maaf ya Bu ya, bukan istighfarnya pas ada keperluan aja, bukan. Ada ta'lim Ustaz Adi, sab pertama astagfirullah, 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 bukan. Besok ada arisan, astagfirullah, astagfirullah, bukan. Jadi bukan ada keperluan, istighfar bukan. Orang ini membiasa istighfar. Jadi setiap mengerjakan apapun dia istighfar. Mau minum, bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Dia setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Nah satu ketika, Imam Ahmad itu nggak tahu kenapa, pengen datang ke daerah itu. Ya kalau misalnya ibu tinggal di Cicahem, misalnya kan Imam Ahmad tiba-tiba pengen ke Cicahem aja. Terus karena lelah, mampir ke masjid. Istirahat di dalam masjid. Tiba-tiba kata penjaga masjidnya, DKM-nya, marbotnya, ya Syekh, idhab, pergi, nggak boleh tiduran di sini. Kata Imam Ahmad, saya kan cuma numpang istirahat, nggak boleh keluar. Dan dia nggak tahu kalau itu imam besar. Dan Imam Ahmad itu sudah populer Bu, sangat famous, familiar. Cuman orang kan nggak pernah lihat wajahnya. Dulu kan nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada handphone, nggak ada apa-apa. Jadi kalau orang terima Ahmad, ya Ahmad aja kemana-mana. Oh, no, Imam Ahmad, dia Imam Ahmad, Imam besar, Imam Syafi'i, Imam besar. Tapi nggak pernah lihat. Sekarang kan udah kelihatan. Ya, udah kelihatan. Sekarang banyak. Makanya orang dulu tuh senang begitu tahu, dikasih tahu Nabi aja ke Madinah Bu, nggak ada yang tahu kalau itu Nabi Muhammad kalau belum pernah lihat. Karena beliau di bawah, Abu Bakar di atas. Abu Bakar kan naik kan, untanya Nabi. Nabi Muhammad pas di bawah gantian tuh di jalan. Orang mengira yang di atas unta Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad yang jalan kaki, nggak kelihatan. Makanya responnya bola ketika tahu Nabi, senang luar biasa. Minta doa, minta ini, minta itu. Orang sekarang tidak, karena sering banyak lihat di TV, media sosial, begitu ketemu minta foto. Ini lain kisahnya, nggak tahu dia, pergi keluar. Kata Imam Ahmad, ya sudah, keluar beliau, nggak mau ribut. Istirahat di luar, di pelataran. Di sini juga nggak boleh. Lihat kalimatnya, barwah, keluar, pergi. Barwah itu kasar Bu. Begitu kemudian didebat lagi, saya cuma di luar. Rawah itu dari kata roh Bu, itu paling kasar. Artinya keluar dengan roh-rohnya sekalian. Rohnya pun jangan di sini. Ya. Jadi kalau ibu nanti di Masjidil Haram misalnya kan, ada kalimat itu artinya kesel Bu askarnya. Ya, keluar. Misalnya idza bi anti, enggak mau, saya mau di sini. Ya. Barwa pergi. Sampai ke roh dengan roh-rohnya. Itu artinya ibu disuruh pergi. Ya, bukan jangan mengelak lagi. Roh. Saya bukan roh, saya roh hayati. Suruh pergi. Pergi. Imam Ahmad pergi tuh akhirnya. Pergi. Di jalan kelihatan ada tukang roti tadi. Begitu kelihatan capek lah dipanggil, Syekh, kayaknya lelah istirahat di sini. Dan tukang roti pun nggak tahu kali itu Imam Ahmad. Begitu istirahat, duduk, kelihatan Imam Ahmad setiap buka adonan, astagfirullah. Bikin lagi, astagfirullah. Imam Ahmad tahu faidah itu. Tapi ingin menguji si tukang roti ini, ditanya. Ya akhi, kamu ini kenapa setiap Anda menanam adonan itu, tepung itu, Anda mengucapkan istighfar, astagfirullah. Perhatikan jawabannya. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam setiap aktivitas saya, kecuali Allah selalu mengabulkan doa yang saya mohonkan. Di setiap minta, astagfirullah, itu dikabulkan. Cuman satu yang sampai sekarang belum terkabul. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya ini selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon sebelum saya wafat atau setelah ia wafat, pertemukan saya ya Allah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, astagfirullah, Allahu Akbar. Itu mungkin yang memperjalankan saya kemari. Tiba-tiba pengen ke sini, sampai diusir keluar dari rumah Allah dari masjid, sampai di sini karena istighfar Anda. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Astagfirullah. Imam Ahmad ke situ datang.